Di tengah-tengah kita sudah hadir Profesor Safril Syarif. Beliau adalah guru besar di Universitas Islam Araniri Banda Aceh, UIN Araniri Banda Aceh. Materi berikutnya agak menarik di ujung-ujung nih Prof, sengaja mungkin beliau minta di akhir ini agak sore, tentang perselingkuhan. Baik, dengan tidak memperpanjang mukadimah, tolong slide-nya disiapkan teman-teman di belakang. Kepada Profesor, waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih. Dengar judul udah wow gitu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Izin saya berdiri? Silakan, Prof. Oke. Baik. Sedang disiapkan. Oke. Sami'tu annakum fih min Palestine. Now. Masya Allah, barakallah fi hudurikum fi hana. Masya Allah. Kamu nafar kulat? Ada satu lagi. Masya Allah. Yang wanita di tengah. Palestine. Masya Allah, barakallah. Nahnu nad'ukum asallahu yusawibukum bisabrikum wa istiqamikum fi jihad insyaallah. Insyaallah yusahilukum. Sahlallahu fi ta'allumihina wa santatahi dirasa fi surah insyaallah. Semua pada dirasah serta sebut mana au tarji ilal bilad. Hakata wa kana biladukum mahrub wa haram kata. Hakata. Masya Allah. La takhaf an kulla sa'ahunaka harab. Allahu akbar, masya Allah, Allahu akbar. Khair, alhamdulillah. Baik, kullama sami'tu Palestin wa qara'tu akhbar, masya Allah, yuzazi' qalbi wa la nastati' na'mal syai'an illa du'a wa musa'idah bi aku insyaallah. Masya Allah. Fahimtum? Ya mamuna. Masya Allah. Ahsan tu. Man yastati lughah al-arabiyah yumkin ba'da hadha dirasah an tazhabuna ila Palestin. Amin. Masya Allah. Hakada turiduna. Lianna ardul Palestin ardul jihad. Man kana fihi wa yamutu bihi fa insyaallah syahid insyaallah. Masya Allah. Ya. Ada yang mau daftar? Ya. Baik. Ahlan wa sahlan bihudurikum fi hadzal ghurfah. Ahlan wa sahlan. Naharuka sa'id. Aywa, min ba'dihim yatakallamuna Arabiyah. Hakada. Ini hal yang menarik kalau kita bisa banyak bahasa, ada sebuah kegembiraan. Mobil khusus antum para tabib ya, at-tibba, ba'da dirasati setelah ini mungkin kalau ada bisa ke Palestina dan bisa ngomong bahasa Arab, masya Allah. Beda sama orang dokter yang sama-sama spesialis bedah misalnya, yang satu bisa bahasa Arab, yang satu enggak. Beda suurnya. Beda rasa senangnya gitu. Baik, saya kok ngomong itu. Ini dulu. Karena waktunya singkat. Dampak perselingkuhan. Hal tafhamuna hadza? Sedikit. Laisa katsir, walakin qalil. Qalil wa da qalil katsir. Bahasa Indonesia apa? Sedikit-sedikit. Bukit ya. Ayo. Ala istati, mana nakul perselingkuhan What we say in English perselingkuhan? Spare? Affair, okay, affair. Fahim tu? Al-jawzah, what do they call? Yal'ab laysa ma'a zawjati
zawjatiha wa likana bi zawjatil ukhra. Ya ayo khianah sahih. Ayo. Ya kayak main bola apa. Oke, baik. Penyimpangan seksual. Seksual harassment atau apa ya? Arousal. Atau ya, pokoknya penyimpangan seksual lah. Fi sumah ada al-amal su' ya. Ada salaf laysa salafiyah ijabi salafiyah ya. Ayo. Baik. Wama min laysa min ada yang bukan Islam, Muslim? Ada. Oke, tapi izinkan saya nanti akan menjelaskan dalam perspektif Islam. Oke ya, tapi boleh kita combine. Oke ya. This is a fact. Ada ma waqi' fi Indonesia. Khususan fi Aceh. Saya boleh jalan-jalan enggak Tadi sempit kali ya. Saya yang melihat dari sini nampak enggak Oh, ada satu lagi ya. Ya, baik. Ya, ini kasus perselingkuhan menjadi hal yang sangat menakutkan. Bahkan saya coba searching, rupanya sangat banyak film ya tentang perselingkuhan. Ada Ipar, adalah maut, layangan putus, ya kan? Kemudian ya sorga yang tidak dirindukan. Apa lagi? Norma, Masya Allah. Dan filmnya menarik. Saran saya Anda harus nonton. Tapi di situ dibilang, jangan kasih tahu film ini untuk para peselingkuh. Nah, dia tahu jejaknya. Baik, artinya mengapa ini muncul? Sebagian film itu kisah nyata. Saya coba pelajari. Gila, kisah nyata. Kalau memang kayak gitu, parah. Saya ingin katakan satu saat selingkuh itu kayak tren ya, kayak model. Sebenarnya saya nggak ngomong selingkuh sama PDS ya, nggak mesti ya. Katanya supaya kita bisa menghindari, supaya kita mengobati tahu penyakitnya, gitu ya. Para dokter biasa gitu. Baik. Nah, viral dan yang sangat mengejutkan 30-40% yang disurvei saat itu adalah pernah melakukan perselingkuhan. Tapi sekali lagi saya lihat survei ini agak kurang smart ya. Karena ketika ditanya selingkuh sama anak muda, selingkuhnya gimana sama anak muda? Yang belum nikah gimana? Pacarnya pacar dengan yang lain lagi, itu kan selingkuh. Tapi kita lebih ke yang sudah nikah ya. Karena pacaran nggak dianjurkan. Ada yang belum nikah? Ya. Mudah-mudahan ini bisa belajar, entar kalau udah nikah jangan selingkuh. Kalau sekarang boleh nggak selingkuh? Sama aja nggak boleh ya. Oke baik, perselingkuhan jadi salah satu penyebab perceraian. LGBT ayat ini, ngeri ya di Aceh. Ini saya kutip 2 hari yang lalu ada 541 kasus dokter Nurhalis bilang, Ustadz itu yang ketahuan, yang nggak ketahuan lebih banyak. Begitu? Dok ya. Nah, ini yang ketahuan 541 kasus di Banda Aceh dari 1.730 jiwa seluruh Aceh. Setengahnya ada di Banda Aceh. Artinya kita berada di wilayah HIV/AIDS. Saya kira Anda lebih paham dari saya tentang bahaya penyakit ini dan saya sangat mengejutkan satu saat Dokter Nurhalis dekati saya setelah khutbah, beliau menceritakan, Ustadz tahu kalau salah satu pasien HIV/AIDS itu adalah mahasiswa Ustadz. Waduh, saya kaget itu ya. Makan jadi hampir saya nggak mau makan. Dan itu saya sampaikan ke dosen lain, hati-hati, kita ini adalah apa bahasanya satu lingkungan yang diantara mahasiswa yang terkena HIV/AIDS dan itu di fakultasnya, di fakultas psikologi. Mengerikan dan saya selalu katakan pada anak-anak hati-hati, ini salah satu penyebabnya adalah LGBT dan mereka sedang menyerang para mahasiswa dan mereka sedang menjadikan Aceh basis. Mengapa? Saya langsung ketemu sama salah satu seksolog namanya Prof. Gun, kalau kenal Prof. Gun dari UGM. Nah, beliau mengatakan, Safril,
Aceh jadi pusat LGBT. Loh kok kayak gitu? Ya, karena orang Aceh berlakunya syariat Islam. Saya makin terkejut. Prof jangan main-main, Prof. Benar. Kalau kami di sana, laki sama perempuan biasa. Kalau di Aceh, laki sama laki, perempuan sama perempuan, itu normal. Padahal boleh jadi sasaran LGBT. Itu 5 tahun yang lalu dia ngomong sama saya. Hari ini terbukti ledakan kasus LGBT terjadi. Dan salah satu penyebabnya di pesantren. Aceh banyak pesantren nggak? Banyak. Dan pesantren tidak hanya pesantren saja kata dia, sebenarnya juga panti asuhan, juga rumah sekolah boarding yang kayak nurse ya. Nurse itu sangat mungkin para perawat gitu atau tentara, juga di penjara. Waduh, ngeri. Baik, nauzubillah min dzalik, saya ingin katakan LGBT ini dalam Islam itu adalah dosa besar. Ya, karena dia melakukan liwat. Nanti kita akan bahas. Oke, selingkuh saya kira nggak ada, sudah semua paham. Jadi ini selingkuh nih kata aywa antakuna huna khianah sahih. Selingkuh wa khianah. Pengkhianatan terhadap pasangan. Kalau sudah nikah, pengkhianatan terhadap pernikahan. Jahat sekali ya. Tapi kata orang enak selingkuh. Adik, kok enak? Iyalah. Karena biasa kita makan ikan asin, sekali coba makan ayam katanya. Nyoba kalau makanan enggak apa-apa. Ini dosa besar ahi. Nggak boleh. Jangan sampai ya. Nauzubillah min dzalik. Baik. Udah penyimpangan salah satunya nanti ada LGBT. Dan ini nggak begitu penting, nanti bisa dilihat. Nah, fenomena selingkuh di Indonesia cukup tinggi, tadi ada 30%. Salah satunya adalah digital. Kurang komunikasi. Coba nih, saya sengaja buat warna lain, mungkin diantaranya adalah kita. Harus hati-hati. Jadi saya ngobrol, lihat nih. Pertama kurang komunikasi, iyalah kalau PPDS-nya di sini, pasangannya di Sumatera Utara, apalagi di Bandung, apalagi di Surabaya, apalagi di Papua. Kan bisa komunikasi pakai HP. Iya, secara HP komunikasi online oke. Tapi kalau yang namanya kebutuhan seksual nggak cukup ngobrol. Harus ada belayan sentuhan, jangan jablay. Jarang dibelai. Nah, ini dia nih. Faktornya apa? LDR. Aduh, saya kok sesak tadi berusaha ngobrol karena kayak gini. PPDS berapa tahun? 4 tahun. Kok saya dibilang 2 tahun? 4 tahun ya? Gila. Pokoknya. Kalau saya nggak sanggup. Saya pernah di luar negeri, waktu ini tahun pertama langsung saya bilang, Prof, kasih kembali paspor saya. Karena saya udah janji sama dia, kamu nggak boleh pulang. Kamu harus selesai baru pulang. Saya bilang nggak bisa. Nggak normal saya nih. Saya tarik tuh paspor. Kalau enggak saya nggak lanjutkan ya. Ya udah pulang, gue mau nggak normal lagi nih. Tulisan nggak jalan ya. Akhirnya saya pulang. Padahal dekat ya. Tapi dia mengharuskan, saya di Malaysia saat itu S3 saya. Dia bilang kamu nggak boleh pulang. Nih kalau pulang nggak jadi. Tapi benar, cara dia nih membuat saya 2,5 tahun selesai S3 saya. Tapi ya kayak gitu. Tapi saya harus kalau udah pusing pulang. Pusing kepala atas. Saya ingin katakan, ini kebutuhan, benar. Tapi yang belum nikah nggak usah dengar lah. Salah sendiri kok nggak nikah. Tapi kalau udah nikah, hati-hati. Saya kalau PPDS-nya 5 tahun, saya tanya, boleh nggak pulang? Nggak boleh. Loh, jadi orang nih puasa 5 tahun. Nggak mungkin. Tapi nggak tahu ya, mungkin punya kekebalan. Tapi normalnya manusia normal
Jangan. Tentara, ya, para mujahid saat itu dikirim tentara, kata Umar bin Khattab itu hanya 3 bulan. Antum 5 tahun, aduh. 3 bulan, bukan 3 tahun, 3 bulan tentara shift, ganti. 3 bulan ketemu ganti. Saya ngomong sama para TNI katanya kami enggak. Kalau udah dikirim ya udah, aduh saya bilang bahaya nih. Mantas nanti TNI yang ditugaskan nembaknya sembarangan ya. Kan nembak teman ya. Memang enggak normal. Secara psikologis saya memang katakan kalau Anda sudah nikah, Anda harus punya komunikasi yang baik dengan pasangan sekaligus harus ada sentuhan-sentuhan membuat Anda lebih nyantai. Seks itu menarik, saya akan ngomong deh. Nah, survei, nah profesinya nih, yang ngerinya profesi, siapa? Tenaga? Saya nggak tahu nih, ini hasil survei Kompas tahun 2024, tenaga kesehatan sangat mudah melakukan rentan berselingkuh sampai 12,5%. Nah, kita yang 70,8%, kita yang 80-nya ya, artinya enggak rentan. Tapi yang rentan 12. Hati-hati, ini termasuk pekerjaan. Kenapa? Kan saya kira sangat logis ya. Kalau Anda ditugaskan kemudian pasangan nggak ikut, waduh ngeri. Jangan, apalagi sekarang. Yang belum nikah juga jangan kira nyantai, oh lo anak kenang, wah anak kenang. Enggak kena itu, Anda sebaiknya nikah. Anak saya tamatan kedokteran juga, sekarang sedang intensif, saya bilang nikah nak. Alabi, PPDS dulu, kok PPDS kamu nggak nikah? Aduh saya bilang seharusnya anak sekarang saya anjurkan untuk nikah lebih awal. Mengapa? Beda sama saya dulu. Saya dulu nggak ada internet, nggak ada media sosial. Kalau sekarang tuh rangsangannya lebih kuat dan dorongan gairah seksualnya lebih mudah terpancing. Nikah, tapi yang persiapan ya. Bapak ibu udah nikah ya? Sebagian. Yang udah nikah, tadi saya tanya, ini ada tes psikologis nggak? Kalau di kita yang mau masuk profesi psikologi, itu tes yang paling utama tes psikologi. Tes ketahanan. Kalau cerdas, kalau kepribadian kami no problem. Tapi tes psikologi kita tuh ini nggak selesai dah. Tapi kalau dimasuk juga benar nggak selesai orangnya. Nggak mudah ya. Untuk ngambil profesi psikologi itu, maka kita hanya terima 20 orang satu batch. Begitu juga PPDS. Saya kira paling penting karena kalau Anda masuk nggak selesai, ruginya berapa kali itu? Udah jauh-jauh nggak selesai, buat malu lagi ya. Katanya PPDS nggak selesai. Aduh, mending dari awal nggak mulai. Oke, tapi Bismillah saya yakin Anda udah siap. Baik. Ini faktor, kalau kita lihat sekali lagi komunikasi, ketidakpuasan seksual. Saya sebenarnya kebagian di sini nih. Ini diganti sekarang perselingkuhan. Oke, ini perlu ya. Kepuasan seksual ini kalau Anda tidak ketemu, nggak puas. Ngobrol, kirim gambar, nggak puas. Harus ketemu. Dan itu cara kita buat nyantai. Kalau nggak salah saya, para pemain football tingkat dunia itu salah satunya supaya menghilangkan stres adalah bawa istri. Kalau nggak bawa istri, ya bawa pasangan yang nggak halal. Supaya apa? Supaya hormon-hormon stresnya itu bisa lebih dopaminnya itu keluar, dia lebih senang, lebih bahagia dan stresnya lebih turun. Kalau Anda Islam nggak boleh, bawa pasangan. Yang nggak nikah, nikah di sini. Maksud saya yang dari jauh nggak nikah, nikah aja. Ya carilah. Kalau nikah ya tanggung jawab. Ibu dari mana Bu? Bandung. Mau nikah di sini Bu? Saya ingin katakan kecuali Anda bertahan. Bisa. Ternyata banyak PPDS yang udah nikah
kemudian dia bisa memanage. Tadi saya sempat mencuri terakhir ada support system dari pasangan, benar, itu paling benar. Kalau nggak ada support system, Anda nggak selesai atau diselesaikan pernikahannya. Oke, kita lanjut. Dampak perselingkuhan, lihat tuh. Kita lihat ya, bisa bercerai, ini saya perlu bilang. Kalau dalam PPDS nih Anda tidak punya komunikasi yang baik, akhirnya kerjasama di satu stase ya istilahnya. Enak kali ya kerja sama abang tuh. Yang abang bilang, enak kali sama adik itu. Pengertian, kerjasamanya oke. Kalau nggak datang absen bisa titip, nggak boleh. Ya gitulah misalnya. Awalnya enak, karena kerja itu, teman sekerja, hati-hati. Saya di kantor, kami pun punya masalah itu, walaupun kami institusi Islam ya, ada sih terjadi nih, bahkan kedapatan akhirnya sampai viral, tapi ya kan biasa di close supaya tidak jelek institusi. Tapi kami orang dalam tahu, dan TST lah, itu kan urusan dia. Tapi kemungkinan itu sangat mungkin, ya sangat besar. Baik, sampai kalau Anda Muslim, wahai ayyuha muslimun, perselingkuhan itu dosa besar, zina atau LGBT. Hati-hati, dosa besar. Ya, maka dari itu saya ingin langsung ke solusinya. Islam, excuse me, I talk about Muslim perspective more ya. Islam itu satu-satu agama yang bicara tentang seks sangat lengkap, vulgar dan komplit, nggak setengah-setengah. Saya nggak temukan di agama lain. Kebetulan saya belajar perbandingan agama. Nanti boleh dibantah kalau nggak ini. Silakan. Hanya Islam yang bicara tentang seks sangat komplit dan sangat suci. Kita lihat ketika dikatakan nisa hukum, oh ini terpotong nih. Ya, nisa hukum harsun lakum fa'tu masyitum. Perempuan kamu adalah ladang-ladang kamu, maka datangi dia sesuka hatimu. Sekali lagi ini sangat bagus kalau dipahami secara positif. Maksudnya apa? Ini seorang petani sama tanah ladangnya. Petani yang baik dia tahu kapan datangnya. Petani yang baik dia tahu gimana menyuburkan tanah dan kapan masa tanamnya. Dan petani yang baik dia tidak akan paksa tanah itu untuk terus memanenkan buahnya sebelum pada masanya. Ini Al-Quran mengajarkan itu. Yang salah kalau tafsirnya enggak belajar psikologis. Yang salah, oh ini istrimu, ladangmu, tancap aja. Ini yang salah. Kalau dia belajar psikologi dan seorang ahli pertanian, apalagi imannya baik, dia akan melihat nggak mungkin Islam itu jahat. Karena ini sebagian para woman government, ya gerakan wanita mengatakan ayat ini menjadikan wanita subordinat dari laki-laki. Enggak, Islam memberi, dan katanya kalau enggak kayak gitu, kamu bukan petani yang baik, kamu petani yang jahat, membuat tanah kering kerontang, membuat tanah tidak nyaman dengan petani itu. Ada enggak tanah yang subur kemudian jadi kering nggak bisa ditanami? Banyak. Kalau nggak tahu cara mupuknya, ternyata nggak jadi. Oke, yang kedua, di sini, uhilla lakum lailatas siyam, uhilla lakum lailatas siyam, arrafasu ila nisaikum, hunna libasun lakum, wa antum libasun lahunna. Ini bicara tentang hubungan seksual. Dikatakan di sini, pagi kita nggak boleh karena sedang Ramadan, nggak boleh berhubungan, tapi mana sanggup sebulan? Nggak ada, apalagi yang punya libido seksnya kuat, maka Allah bilang boleh malam-malam. Nggak mesti sebulan berpuasa, tapi malam boleh. Uhilla lakum lailatas siyam, boleh
Islam itu sangat paham. Allah itu paham dengan kebutuhan manusia. Silakan aja. Dan yang menarik ketika Allah kan hunna libasul lakum wa antum libasun lahunna. Kamu itu pakaian. Pakaian itu adalah aksesoris kita yang sangat dekat dengan tubuh kita. Saya pakai gini, orang tahu pakai peci ustad. Bapak-bapak, ibu-ibu pakai gituan, oh ini anak PPDS. Ada. Dan disitulah kita tahu sebenarnya suami atau istri. Suami kita kena lihat istrinya. Istri kita kena lihat suaminya. Artinya kalau ada suami sukses karena istri-istri di belakangnya. Begitu juga kalau ada istri-istri yang sukses karena ada suami-suami. Itu maksud lakut. Kerja sama. Baik, yang terakhir. Wala taqrabuz zina innahu huwa kana fahisatan wasa'a sabila. Udahlah, kamu memang punya hasrat. Kami tahu zuyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin. Iya, kamu punya. Tapi kalau belum jangan dekat-dekat. Kayak tadi ya, teman sekerja, teman curhat. Kalau kami selalu bilang, kalau di kantor tuh jangan curhat sama lawan jenis. Walaupun dia orang baik. Walaupun ustadz. Ustadz pun nggak boleh dicurhatin sama, kalau sekali oke. Tapi kalau sekali, dua kali, enak lagi enak lama-lama. Curhat, awalnya curhat. Hanya ngobrol, gimana sih ini kok saya nggak paham ini. Oh dijelasin, mantap ya, besok datang lagi. Atau paling tidak, ini siang nanti kita makan siang ya. Sekali makan. Awalnya bayar sendiri-sendiri. BSBS ya, bayar sendiri-sendiri. BSS. Tapi kemudian apa yang terjadi? Masa bayar terus. Kali ini abangnya bayar. Wih, gila nih abang bayarin gue. Padahal awalnya kebetulan banyak uang. Besok datang lagi. Bang nggak usah, saya enggak, biar saya yang bayar. Wih, si abang udah mulai. Awalnya makan-makan siang, lama-lama jadi bobo-bobo siang. Terjadi. Dari makan siang, saya kaget ternyata di Banda Aceh itu ada ininya, ada tempatnya untuk bobo siang untuk para. Tapi sekarang udah nggak ada lagi. Nah, mereka makan bareng karena nanti masuk lagi. Nah itu terjadi transaksi dan udah TST lah. Nah, tapi sekali lagi itu zina dan dosa besar. Baik, ini yang saya bilang tadi, sebenarnya Islam sangat memuliakan masalah hubungan suami istri, bahkan dalam itu ada 16 kali dengan berbagai varian. Mengapa ini penting? Ketika Anda tidak punya kepuasan seksual dengan pasangan Anda sangat mungkin pertama merasa tidak nyaman ya. Saya coba pelajari, perempuan, ini kalau salah ngomongnya, ini Ustadz ngeri-ngeri dia ngomong. Sok tahu aja, saya kan laki-laki ya, kalau laki-laki saya paham. Nah, kalau perempuan, kalau dia tidak mencapai klimaks seksnya, dia akan dingin. Sekali, dua kali kalau udah kesayang, alah kake. Dia hubungan seks itu hanya sekedar pelampiasan kewajiban. Tapi dia tidak, nih, karena ada 15 tahun udah nikah, dia enggak menemukan kepuasan. Dingin, punya anak, tersiksa. Ya enggak Bu? Oh belum nikah nih, yang udah nikah. Maka dari itu Islam bisa ngajarin, enggak boleh loh Pak. Ibu juga kayak gitu, gimana cara memuaskan laki-laki. Islam ajarin itu, ayo kita lihat. Nah karena kalau enggak nih efeknya ya. Ada will lain, LGBT, komunikasi rusak, dan tidak harmonis. Dampaknya saya ingin langsung adab hubungan seksual suami istri. Yang belum nikah supaya tahu biar terasa bermanfaat kemudian cepat nikah. Nah, yang udah nikah, insya Allah dengan praktek ini Anda akan menemukan kepuasan suami istri. Dan ini yang diajarkan oleh Islam. Wah Pak ini kok porno kali? Tahu nggak?
Gara-gara umat Islam nggak ngomong masalah ini, banyak terjadi perceraian karena ketidakpuasan hubungan suami istri. Padahal Islam suruh ngomong nih, saya anak pesantren Bu, Pak, kami belajar tentang hubungan suami istri di kelas 6. Nama kitabnya Uququl Walidain. Di situ dijajarkan tentang bagaimana hubungan suami istri, tapi yang ajarnya harus sex educationnya, karena kami laki-laki yang ngajarnya ustadz, nggak boleh ustazah. Begitu juga kalau yang perempuan seharusnya ustazahnya ngajarin, kamu kalau punya suami nanti begini, begini cara. Kami diajarin dulu. Saya praktekkan. Oh, subhanallah. Saya sama istri sekarang ya gimana lah ya. Artinya subhanallah. Ya. Karena apa? Itu rahmat dari Allah. Benar. Dan mungkin dalam agama lain tidak ada kayak gini. Yang ngajarin sangat detail tentang hubungan suami istri. Dan sampai masalah kasur. Tapi bicaranya enggak porno. Tapi sangat santun. Kalau mau ya kayak gitu ya. Ada sex education yang Islamic perspektif. Baik, saya akan. Nih, ada 3 tadi ya. Adabnya itu before, ketika melakukan, dan after. Ada before loh, before. Ini main tancap aja kayak apa ya. Nih, benar. Kesalahan ilmu psikologi dia bukan dari agama Islam. Tapi setelah saya pelajari, ini ajaran Islam nih. Maka seharusnya orang psikologi harus bangga, orang muslim yang belajar psikologi terus bangga karena banyak sekali yang sesuai dengan ajaran Islam. Kita disuruh ya foreplay. Harus dong. Itu ada nggak hadisnya? Ada. Rasulullah bilang pasangan kamu itu adalah manusia, bukan hewan. Hewan yang langsung main tancap aja. Maka Rasulullah bilang kenali pasanganmu. Kapan dia punya hasrat itu? Jangan ini, itu jangan kamu menyetubuhi istrimu seperti keledai. Itu hadisnya sahih. Dan Rasulullah melakukan itu. Kalau dalam ceritanya coba lihat, pernah mandi satu bak kan, sama satu tub bathtub itu. Cuman dulu belum ada bathtub kali ya. Tapi mereka mandi suami istri. Itu kan belum melakukan, itu baru pemanasan. Mandi bareng, lari bersama sama istri, colek-colek. Ya emang itulah. Istri juga sebenarnya dia harus tahu gimana cara membuat suami itu bergairah. Itu nama yang baru. Sunnah loh. Anda melakukannya dengan baik, dengan niat memuaskan pasangan Anda, itu adalah ibadah. Orang lain aja kita layani dengan baik. Kalau dokter, silakan Bu, silakan Pak, kalau yang perempuan. Istrinya, punah. Janganlah kayak gitu. Itu istrimu kata Rasulullah. Itu adalah mama dari anak-anakmu. Bukan orang lain dia. Sebenarnya dia yang pertama harus mendapatkan pelayanan terbaik dari kita. Sorry to say. Kadang-kadang kita sama orang lain baik. Pas sampai ke rumah, haho. Janganlah kayak gitu. Bi, ada apa Bi? Manja sedikit sama suami itu. Yang suami juga sering-seringlah colek istrimu. Sering-seringlah cium mesra walaupun enggak wangi-wangi kali lah. Gitu kan. Tapi nampakkan kita suka sama dia. Ini enggak, karena sering lihat orang di luar, istri jadi hambar. Inilah enggak ada gadul basar. Subhanallah, orang yang beriman itu kalau dia gadul basar, lihat istri itu cantik terus, nyaman terus. Istri juga kayak gitu. Kalau dia gadul basar, nggak suka lihat lelaki-lelaki tampan, lelaki-lelaki yang macho, dia akan merasakan suami adalah everything. Bener. Oke ya, dimulai dengan foreplay. Itu sebelum nih. Jangan lupa niat. Ada nggak doa
bersetubuh? Yang besar suaranya saya mau coba. Boleh ya? Boleh nggak dicoba? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Syaitan wa janibi syaitan tanah. Mumtaz. Min Palestin. Aina ada Iwan min Palestin. Andi? Wan, apa tadi? La. Takrauna doa lijima. Anta تتزوجت خلاص خلاص ايوه اقرا ليعرفوا هؤلاء الدعاء قبل الجماع حفظنا لا احفظه لا تحفظ لا احفظه قبل الجماع تزوجت ولا نعم كيف لا احفظ الدعاء لا تحفظ الدعاء ما هو الدعاء coba mendengarkan gitu ya. Mendengarkan. Oke, baik. Siapa lain yang mau coba? Perempuan boleh nggak baca Atau laki-lakinya aja yang baca? Saya ingin katakan ini sunnah. Dan ini doa supaya Allahumma janibna syaitan wa janibna syaitan ma razaqtana. Dalam penelitian psikologi katanya kalau kita melakukan hubungan ini kemudian jadi bayi, bisa aja ya satu saat nanti satu baik, kayak yang satu kita baca, yang satu nggak baca kali ya. Ini kelompok baca doa, ini kelompok nggak baca doa gitu ya. Misalnya gitulah, boleh dicoba. Iya katanya kan kalau kita baca ini Allahumma janibni syaitan wa janibni syaitan ma razaqtana. Semoga Allah jauhkan dari apa persetubuhan ini kalau ada di anak Allah jadikan setan. Mungkin dia lebih soleh. Itu kan ikhtiar kita. Ya kan variabel berikutnya banyak. Tapi belum ada sih penelitian eksperimen. Tapi kita akan buat itu ya. Aduh kasihan yang nggak baca. Baik, waktu dan tempatnya. Ada waktu sunnahnya kita berjima, berhubungan suami istri, melakukan hubungan seksual dalam Al-Quran. Ada? Siapa yang tahu? Aduh saya nggak bawa souvenir ya, aturan saya kasih. Ada waktu yang diajarkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam Al-Quran, itu waktu terbaik Anda melakukan hubungan suami istri. Siapa tahu? Ada berapa waktu? 2. Ada berapa waktu? 3. Kapan aja? Yang belum nikah belajar supaya tahu nanti kapan waktunya. Yang pertama kapan? Sebelum tidur. Dalam Al-Quran disebut sebelum Isya, bukan sebelum tidur. Setelah Isya, sebelum tidur. Habis itu kapan lagi? Sebelum Jumat. Enggak ada itu. Sebelum Jumat enggak ada dalam Al-Quran. Habis waktunya. Situ saya enggak ada diskusi. Sampai setengah 4. Oke, setelah Isya, artinya setelah Isya kita mau tidur, itu waktu terbaik. Ada lagi yang lain? Sebelum subuh, benar. Nah, ya yang nggak pernah lakukan kayak yang udah tahu. Sebelum subuh, benar. Satu lagi qoblal fajar ya kalau dalam Al-Quran. Yang satu lagi kapan? Kapan satu lagi? Ya nggak apa-apa. Ya nggak pas sudah nikah. Gini ya, kesalahan orang kita belajar memuaskan pasangan ketika udah ada pasangan. Salah. Sebelum ada pasangan, sebelum kita nikah, belajarlah pasutri itu, calinda. Nah, ini FDP yang dibuat sama Dr. Nurkalis. Kita ada program calinda, calon
suami istri baru itu untuk ikut pelatihan pranikah. Menarik nih, harus sama saya, jangan waktu nikah. Emang nikah tuh nggak usah belajar, naik haji aja yang hanya berapa 2 bulan aja gitu manasiknya lama-lama. Nikah tuh berapa bulan? Seumur hidup. Belajarnya harus jauh-jauh hari. Pelajaran seksual ini penting sebenarnya. Saya kasihan hanya di pesantren diajarin. Nggak tahu kalau ada sih sex education tapi salah karena yang ngajarnya orang non muslim. Dia bongkar, wah kasihan sekali, nggak pakai Al-Quran sih. Coba kalau ngajarnya gini, seru kan? Karena ada dalilnya. Kapan 1 hari lagi, 1 kali lagi kapan? Qoblal fajar, ba'da isya, 1 lagi. Ba'da, yes, ba'da duhur. Kalau Anda melakukan 3 waktu ini, itu hasil penelitian, ini waktu libido seksual sedang bagus-bagusnya. Bangun tidur sebelum subuh, oh mantap. Ba'da maghrib, ada isya sebelum kita tidur atau nanti tidur dulu bangun lagi, boleh. Mantap. Atau setelah duhur. Dan 3 waktu ini saya pernah dikatakan, kalau ada orang menikah nggak punya anak, kan ada? Coba di 3 waktu ini. Insya Allah jadi tuh, spermanya sedang lagi jos-jos banget. Dan artinya untuk melakukan pembuahan bagus. Enggak, itu rahasia mengapa sih? Tidak, itu bunyinya kan la yastizana. Kalau kamu ada anak laki-laki, kalau masuk ke tempat ruang orang tua itu harus izin. Kapan? 3 waktu ini. Kenapa 3 waktu ini harus izin masuk ke kamar orang tua? Boleh jadi inilah waktu sedang mereka melakukan hubungan seksual yang saling memuaskan. Maka kalau ingin, maka itu kan ada di bobo-bobo ciang, ba'da duhur. Ini salah nih. Prakteknya benar tapi caranya yang salah. Maksud saya apa? Nggak sesuai syariat. Dan itu dilakukan oleh bukan seluruh kata nggak pandang agama. Sebenarnya waktu ini dilakukan oleh beberapa di kota besar. Mereka punya agenda seperti itu. Ya nggak akan kota kecil kayak gitu ya. Artinya ketika sesama kerja, aduh ini enak nih, habis makan dibayarin terus gitu ya. Atau aduh pokoknya makannya enak, lama-lama berubah. Hati-hati. Dan ini 3 waktu saran saya bagi suami istri yang ada pasangannya di sini, yang nggak ada ya aturlah gimana, nah, supaya bisa. Dan ini subhanallah dahsyat lagi. Baik, disarankan untuk menutup aurat. Jangan buka-buka anak. Itu orang yang itu kayak binatang. Rasulullah ajarkan supaya kita menutup sebagian. Dan sebenarnya naluri perempuan itu kan suka tertutup ya. Naluri yang buka-bukaan itu sebenarnya dia mengalahkan nalurinya, kemudian dia menjadi sebuah kebiasaan. Yang benar itu nggak tertutup. Ya nggak tertutup semua lah. Boleh di dalam selimut atau gimana. Tapi beda. Saya ingin katakan beda fantasinya. Anda tertutup, ada selimut gitu ya, remang-remang gitu ya kan. Ada sama gelap misalnya. Atau terang kali kan. Oh beda. Benar. Sarannya tertutup aurat. Tertutup aurat itu tidak ada yang lihat. Benar. Artinya ajaran-ajaran sekarang ngeri-ngeri kali ya terbuka. Oke, bangun komunikasi intim. Ini kaitannya dengan foreplay dan mandi dan berwudu. Mandi dulu minimal wudu. Ketemu suami istri itu udah suci kita. Dengan niat jadi ibadah. Dan menurut hadis setiap kita melakukan hubungan suami istri itu dosa-dosa kita runtuh. Seperti runtuhnya dosa pasir yang kita letakkan di tangan kita. Sinar-sinar yang runtuh. Subhanallah. Salah satu menghilangkan dosa dengan cara berhubungan suami istri. Udah dapat enaknya, diampuni dosanya. Waduh. Yang berselingkuh dapat enaknya, dosanya pun enak. Kalau ini dapat enaknya berpahala. Bahagia dunia akhirat. Kalau yang tadi sebentar aja.
Habis itu menderita. Nah. Baik. Kok ini ya? Ini belum ya? Nah, ketika nih, tadi before loh. Udah kebayang udah. Belum, tadi masih before. Ketika kita melakukannya, ya interplay, baca doa kayak posisi. Jangan gitu-gitu aja. Rasulullah mengajarkan bagaimana yang baik. Dan itu harus dikomunikasikan. Jangan enak lakinya aja atau enak perempuannya aja. Ayo komunikasikan. Nggak salah. Dan ketika itu untuk membahagiakan pasangan kita, punya pahala. Dan jangan selalu jadi korban ya. Jadi istilahnya apa? Objek gitu ya. Enggak ya. Kita bisa jadi subjek. Itu yang namakan mubadalah. Perlu. Dan di sini tidak boleh didubur. Enggak boleh enggak boleh fiha walakin minha dibolehkan. Dari belakang boleh. Yang enggak boleh haram hukumnya kalau kita dubur. Dan ternyata saya nanti ke bagian kesehatan coba ini. Saya dapat dari Prof Gun itu juga. Prof Gun bilang para gay itu duburnya rusak. Dia mengatakan itu hasil penelitian di Jogja. Dia bilang dubur-dubur para gay itu dia nggak bisa lagi ngedan. Orang kan kalau bisa ngedan ya. Kalau dia kalau perut langsung. Benar. Karena udah losnya, dual itunya. Maka dari itu mereka sering pakai pampers. Dan kata dia sakit sekali. Mereka sangat sakit. Dia lihat sendiri. Ini azab Allah langsung di dunia dinampakkan. Hati-hati para gay. Nggak ada sini nggak ada. Ya tapi jangan coba-coba. Karena memang udah sekali dia enak. Dan enak setan memang kayak gitu. Setan itu kan dia khutuwati setan. Wala tatabi'u khutuwati syaitan. Khutuwati syaitan itu dia pertama Allah bacut nantang kan apa pun. Sikit aja. Kan enggak ini. Hanya cicipi aja. Cicipi aja itu jadi setan. Habis itu nanti taubat. Setan memang kayak gitu dah. Cicip. Nah setan bilang gimana? Oke kan? Ya juga Kan kayak gitu. Gimana setan menyebabkan Adam keluar dari sorga. Dibilang nggak boleh nih. Allah bilang jangan dekatin. Kamu nggak usah makan semua. Sikit aja. Nggak apa-apa. Dan Allah itu sengaja bilang kayak gitu. Supaya setan itu sering melogikakan yang boleh jadi nggak boleh. Dan yang tidak boleh jadi boleh. Itu jahatnya setan. Dan setan itu bisa berbentuk jin dan manusia. Boleh jadi teman kita. Alah si gondelong kalau coba anak bupu. Itu setan tuh. Ya, tapi wujudnya wujudnya manusia. Tapi isinya setan. Hati-hati. Maka dari itu jangan sampai coba-coba. Kalau enggak kata Al-Quran ya udah enggak usah. La taqrabu zina, jangan. Kalau udah sekali lagi akhirnya jadi logika kan enggak apa-apa ya. Daripada saya nanti ini ada pengamannya, enggak kena penyakit. Iya sih. Logika setan bangun kayak gitu, tapi itu haram apapun ceritanya. Baik. Yang terakhir tidak melakukan hubungan suami istri pada saat ihram, itu jelas ya. Ya, after. Kalau before baca Quran, setelah baca Quran enggak? Baca doa. Kalau setelah baca doa enggak? Bacalah. Jangan setelah langsung tidur. Katakan alhamdulillah, katakan mantap. Itu salah satu walaupun enggak itu after. Ya benar. Itu membuat secara psikologis ada rasa dia berhasil membuat pasangannya berhasil. Maka yang paling bagus kita alhamdulillahilladzi ja'ala hadhihi nikmah. Terima kasih ya Allah yang telah membuat kenikmatan ini. Kita sering lupa setelah makan udah kenyang pergi kita. Ada enggak doa setelah makan? Ada. Ada enggak doa setelah keluar dari WC? Ada. Sehat tuh. Sama kayak nih. Karena alhamdulillah. Engkau yang jadikan ini kenikmatan.
Karena Allah kalau kita bersyukur, la in syakartum, kalau kita baca doa, tadi puas, besok tambah puas lagi. Tadi mantap, besok tambah mantap lagi. Kejadian kok menurun kemantapan, lupa baca doa setelah. Sebelumnya aja baca, setelahnya main tidur aja. Jangan. Itu kalau nanti belajar psikologi seks, dia ajarkan itu. Cuman karena yang nulisnya bukan orang Islam sih, dia hanya bilang ada pilotok. Pilotok itu apa ya? Sebelum ngorok, sebelum tidur, ngobrol dulu. Setelah seks disuruh ngobrol. Nah kalau kita disuruh bersyukur, berdoa. Oke, baik. Berwudu sebaiknya setelah lakukan itu wudu. Tapi ini bukan wajib ya. Sekali lagi kalau nggak dilakukan ya. Tapi kalau dilakukan lebih mantap tidur kita. Artinya kalau nanti kepingin lagi boleh. Rasulullah bilang boleh berapa ronde. Tapi sebaiknya setelah sekali wudu dulu. Ada yang semalam berapa ronde? Terserah. Ya kan ikut nikmat. Nggak apa-apa. Tapi diajarin oleh Rasulullah. Boleh wudu. Baik, mandi janabah setelahnya ya disunahkan mandi suami istri sesekali, jaga kesehatan. Mak ini udah hanya nggak pernah makan, ini juga salah ya. Rasulullah itu makannya madu. Tahu madunya Rasulullah? Madunya Rasulullah itu madu di Arab itu nggak banyak pohon. Dan ya kalau dia hisap sumbernya itu memang benar-benar. Jadi kita entah batang-batang apa kalau di Arab nggak banyak. Batang korma tuh. Dan kormanya Rasulullah subhanallah yang terbaik. Susunya susu apa? Susu onta. Susu onta. Susu onta itu lebih mahal daripada susu kambing, apalagi susu sapi. Boleh coba kalau ada supermarket jualan susu, yang paling mahal itu susu onta. Karena kualitasnya luar biasa. Oke baik, dan yang terakhir jangan ceritain. Saya pun hampir lepas tadi ya, nggak boleh. Nggak boleh. Itu cukup kita berdua. Ya kita sama istri kita. Maka itu orang selingkuh, dia tuh punya dosanya, dosa bawaan. Secara psikologis, orang yang pernah berselingkuh, dia nggak bisa tenang. Dia punya rasa cemas, punya rasa berdosa, punya rasa takut ketahuan, punya rasa mengkhianati pasangan. Aduh, jangan benar. Kau udah kepingin kali telepon tuh pasangan. Kamu kesini aku saya yang pulang. Jelas-jelas nih, gitu ya kan. Daripada saya berselingkuh, benar, jangan coba dosanya secara psikologis Anda tidak sehat, secara agama Anda berdosa. Nauzubillah. Saya mau ngomong gini bukan berarti saya udah bersih-bersih kali ya. Saya pun harus ya Allah, aku manusia ya Allah. Baik, saya kira ini komunikasi penting dengan pasangan. Yang belum nikah, latihan komunikasi. Nggak mudah loh bicara persepsi laki-laki ke perempuan atau perempuan ke laki-laki. Kalau Anda nggak belajar psikologi wanita, wahai kaum ayah, begitu juga istri belajar tentang psikologi laki, Anda mungkin agak perlu waktu untuk mengenal pasangan. Baik, saya kira ini sebelumnya kita boleh diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya yakin ada yang mau tanya. Atau nggak berani? Baik, kita masih ada waktu beberapa menit, sekitar 5 menit sebelum kita akhiri sesi ini. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya silakan. Ini waktunya. Kita udah dewasa semua kan? Ya, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Ah, nggak berani, Prof. Emang biasa. Biasa itu. Nanti di luar, saya mau nanya. Ada? Ada? Yuk atas ambil Arabia. Ada mabuk? Ayolah, la sama antum lam tatazawwaj. Taban ada kaifa taraddu bil hubbi. Dia dengan doa tuh katanya selesai.
Baik, ada? Ada yang ingin disampaikan barangkali? Tidak ada? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, kita cukupkan pertemuan kali ini. Terima kasih Prof, Alhamdulillah. Baik, silakan penutup. Saran saya setelah ini belajar lagi. Ini sih hanya pemicu Anda supaya belajar lagi. Kalau Anda belajar banyak tentang seksual secara Islam, Anda akan menemukan bagaimana keluhuran Islam dan lurus. Ada 3 syaratnya ya. Pertama, sex education itu harus berlandaskan kepada akidah. Bahwasanya ini ciptaan Allah. Yang kedua, ada syariatnya, harus sesuai dengan syariat. Karena ada panduannya. Dan yang ketiga, dia harus berakhlak. Berakhlak artinya karena ini hubungan dengan lawan jenis, maka 3 unsur ini baru dikatakan sex education Islam. Kalau enggak, kita mungkin bisa jadi melupakan ini dari Allah. Atau tidak sesuai dengan syariat. Yang ngeri lagi, kita tidak berakhlak. Akhlak itu yang sesuai dengan ajaran ya. Memang manusiawi, tapi kalau tidak ada akhlak Islami, boleh jadi salah. Saya termasuk menggalakkan pendidikan seks sejak di SD, karena sekarang mereka harus ngerti benar lawan jenis dan sesama jenis, karena ini kalau enggak mereka jadi korban, maka harus dijelaskan. Kemudian kita kalau SMP SMA udah mafhum, tapi ini harus supaya anak-anak kita tahu apa yang boleh dan yang tidak, dan mereka bisa terselamatkan dari perangkap-perangkap atau jadi pemangsa para perilaku menyimpang. Sekali lagi selamat, saya doakan semoga PPDS ini semua berhasil. Amin. Baik secara edukasinya maupun secara spiritualnya. Ya, tolong nanti kita sama-sama sukses itu tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Komunikasikan dengan pasangan Anda sehingga mereka sama-sama bisa paham dan juga sekali lagi sama-sama bisa meniti kepada kebaikan. Sukses di dunia dan sukses di akhirat. Hadana wa ma'in astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof sekali lagi. Teman sekalian, sesi hari ini selesai. Insya Allah kita akan ketemu lagi besok pagi 8.15. Kita mulai sesi berikutnya. Dan kita pindah ke Aula Multazam 2 kembali. Ya, besok pagi. Ya. Insya Allah dengan materi-materi yang ya seperti hari ini insya Allah lebih banyak lagi besok. Ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.